Halo, halo teman-teman. Ketemu lagi di Stay at Home 100% manusia. Perkenalkan, saya Yudit. Biasanya saya finance di 100% manusia. Hari ini pertama kalinya saya jadi moderator. Sebentar saya undang Pak Steve ya. Oke. Hari ini tema 100% manusia adalah head no more. Itu kami angkat tema ini karena berapa waktu terakhir, baik di Indonesia maupun di luar negeri itu banyak sekali ujaran-ujaran kebencian yang akhirnya memecah belah setiap bangsa gitu loh. Dan eh, sedangkan kita sebagai 100% manusia sudah selayaknya sebenarnya saling mengasihi, bukannya saling membenci gitu loh. Nah, pembicara narasumber malam ini adalah Pak Steven Suleman. Beliau adalah beliau mantan dosen di STT Jakarta atau kalau sekarang namanya Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi STFT Jakarta. Sampai tahun 2020 lalu Pak Steven eh, masih di STTJ, di STFT Jakarta, namun sudah mengundurkan diri dikarenakan faktor kesehatan pada waktu itu. Dan beliau sudah mengajar sejak tahun 1985. Eh, Selain sebagai pengajar, Pak Steven ini adalah seorang pendeta di GKI. Walaupun sejak tahun 2019 beliau sudah memasuki masa emeritus. Masa emeritus itu adalah masa pensiun bagi para pendeta atau pastor di Kristen. Namun sampai sekarang beliau tentu masih tetap melayani sih, masih aktif melayani. Ini pasti saya sedang mencoba menginvite Pak Steven ya. Oke. Thank you, Mama Berbra, Menina Putri. Nah, saya lanjutkan perkenalan untuk Pak Steven ya, sambil menunggu beliau join bersama kita. Di STFT Jakarta sendiri, Pak Steven adalah salah satu perintis dan pelopor pelayanan untuk teman-teman queer atau teman-teman dengan gender dan orientasi yang berbeda. Hingga bahkan dari STFT Jakarta sampai mengirim mahasiswa ke lembaga-lembaga dari teman-teman queer agar mereka bisa berkenalan dengan teman-teman dengan gender dan orientasi yang berbeda dan menyadari bahwa mereka juga manusia yang sama dengan lainnya. Dan karena itu juga makanya Pak Steven itu adalah salah seorang pendukung dari 100% manusia. Saat ini setelah Pak Steven berhenti mengajar dari STST Jakarta dan sudah mengurangi pelayanannya sebagai pendeta, beliau juga sudah mendirikan sebuah LSM bernama Capung Lembayung Nusantara. Ini baru dimulai beberapa bulan lalu. Nanti mungkin kita bisa tanyakan sendiri ke Pak Steven tentang LSM beliau. Dan saat ini masih tahap mencari dana untuk membantu kegiatannya. Kegiatan pertama dari LSM milik Pak Steven ini, Capung Lembayung Nusantara, adalah beliau LSM sudah membantu mengirim 10 tong air bersih untuk masyarakat Mamuju waktu terkena gempa bumi yang lalu. Ini Pak Steven-nya belum join nih. Mana ya? Kita tunggu Pak Steven ya, nanti kita ngobrol-ngobrol dengan beliau. Say hai semuanya, salam kenal. Biasanya Cici Udit ini berada di belakang layarnya 100% manusia.
baru kali ini ya tampil di Stay at Home. Jadi thank you teman-teman 100% yang sudah mempercayakan hari ini moderasinya kepada saya. Thank you ya. Dan salam kenal buat teman-teman di IG, karena saya sendiri jarang sebenarnya main IG. Jadi salam kenal semuanya. Kita tunggu Pak Steven sebentar ya. Teman-teman kalau ada pertanyaan untuk Pak Steven nanti, khususnya untuk tema head nomor ini, silakan loh di chatting ya. Silakan diketik-ketik di chat, jadi nanti bisa saya sampaikan ke Pak Steven. Atau kita bisa obrolin bareng jadinya dengan beliau. Wah, thank you Bel. Bacanya apa ya? Bel Avia. Bella. Sorry ya teman-teman kalau salah nyebutin nickname-nya. Ini moga-moga Pak Steven-nya tidak ada gangguan sinyal ya. Saya sudah mencoba invite berapa kali, gagal mulu. Tapi dari teman-teman sendiri ada nggak sih kira-kira kayak pendapat kalian tentang keujaran kebencian yang akhir-akhir ini semakin banyak nih gitu. Cuman beda beda dikit, beda pendapat dikit, terus akhirnya jadi saling membenci di sosial media, di mungkin di kehidupan nyata atau apa. Mungkin paling paling gampang kita lihatnya di sosial media sih ya. Ada nggak yang saya masih mencoba menginvite Pak Steven ya. Buat teman-teman yang udah join dari awal, thank you ya sudah setia di Stay at Home setiap minggu, sudah join malam ini juga. Thank you. Mohon bersabar, kita tunggu Pak Steven-nya. Saya sedang mencoba menginvite beliau. Tapi kalau sudah ada pertanyaan, silahkan diketik-ketik dulu di kolom chat kali ya. Nah, Halo. Pak Steven-nya sudah join. Oke, thank you Pak. Iya, terima kasih. Pak Steven tadi sudah sempat membacakan profilnya Bapak. Bapak Oke. pernah menjadi dosen di STFT Jakarta. Waktu Iya, selama jadi dosen, Bapak juga sudah mengirim teman-teman mahasiswa lembaga-lembaga ke lembaga-lembaga teman-teman queer, gender orientasi berbeda. Lalu Bapak juga pernah melayani sebagai pendeta di GKI. itu masih. Kalau pendeta tuh Oh, seumur hidup. oh oke. Okay. Habis apa? Iya, Memasuki masa emeritus.
Ya, Saya kira, pensiun sudah, tapi itu nggak berhenti melayani. oh, baik, Hmm. baik, luar biasa Pak Steven. Mas Steven, topik Ya, hari ini kan tentang humor ya, tentang tentang ujaran kebencian yang ya, belakangan ini marak sekali, bahkan bukan di Indonesia doang, saya membacanya di luar negeri juga ada, di negara-negara baju juga yang kita kira mereka sudah sangat berpikiran maju, tapi ternyata mereka pun masih masih mengalami gitu loh ujaran-ujaran iya. kebencian. Nah, itu menurut Pak Steven sendiri, kenapa sih Pak bisa sampai banyak ujaran kebencian belakangan ini? Sebetulnya begini ya, eh, ujaran kebencian itu terjadi karena ketidaktahuan orang, ya. Karena orang tidak mengenal eh, orang lain yang berbeda dari mereka. Jadi itu diarahkan bisa kepada siapa saja, pada orang Meksiko, pada orang Puerto Rico, orang-orang Hispanik lah gitu. Sama sekarang kan orang Asia di Amerika ini lagi eh, disasar gitu ya. Kalau di Indonesia kan juga seperti itu. Kebencian-kebencian itu dilakukan atas dasar ketidaktahuan, ketidakmengenalan orang. Eh, Beberapa tahun yang lalu ada banyak sekali ujaran kebencian yang diarahkan kepada orang Tionghoa. Lalu orang-orang yang mukanya seperti orang Tionghoa pun bisa kena kalau mereka tinggal di Jakarta seperti orang-orang Nias. Itu kan umumnya putih, kuning-kuning gitu dan mata sipit. Juga sebagian beberapa suku orang Dayak juga seperti itu. Dan mereka bisa mengalami kebencian juga. Jadi memang saya lihat pertama-tama dasarnya adalah ketidakpahaman mereka tentang orang yang berbeda dengan mereka. Eh, Lalu orang-orang yang berbeda itu dianggap merusak kebudayaan mereka. Dan sampai pada titik yang lebih dalam lagi, merusak agama mereka. Ya, seperti kita tahu juga beberapa tahun yang lalu, misalnya perayaan-perayaan eh, yang berkaitan dengan tradisi Tionghoa atau agama Tionghoa seperti Buddhisme, Taoisme, Konghucu gitu, itu kan juga menimbulkan kebencian-kebencian ya, karena sekedar mereka nggak paham, lalu dianggaplah nah ini anggota-anggota yang berbeda agama ini adalah perusak agama karena tidak ikut dengan agama mayoritas yang ada gitu. Demikian juga dengan teman-teman queer juga dianggap merusak kaidah-kaidah agama, kaidah-kaidah budaya, begitupun ya bisa kita katakan demikian. Jadi intinya ketidakmengenalan. Kalau dengan teman-teman queer, ya ketidakmengenalan mereka juga disebabkan karena mereka tidak pernah atau kurang sekali bergaul dengan teman-teman queer, ya. Dan pergaulan itu juga terbatas karena mereka tidak sadar bahwa di tengah-tengah mereka tuh bisa ada orang queer, bisa aja anggota keluarga mereka sendiri ternyata queer. Jadi seorang adik nggak ngerti kenapa kakaknya atau abangnya itu tiba-tiba berubah. Padahal bukan berubah, itu dari dulu memang sudah berubah gitu. Memang beda ya. Tapi karena mereka tidak pernah menampilkan diri, tidak pernah coming out, nah mereka tidak ngerti, tidak paham. Begitu kira-kira saya bisa jelaskan secara singkat.
Yudit. Oke. Lalu sebenarnya ini kan karena dari tadi kan kita bilang karena tidak mengenal kan Pak gitu. Lalu Iya. bagaimana sebenarnya cara untuk eh, agar orang bisa menghargai perbedaan ini gitu loh, agar orang bersedia mau untuk mengenali teman-teman di sekitarnya, lingkungan di sekitarnya itu gimana ya Pak? Maksudnya eh, bagaimana ya bagaimana lah, bagaimana menurut Bapak agar teman-teman, agar kita bisa menghargai perbedaan yang ada di antara kita. Ya, barangkali dalam cara tertentu saya bisa mengatakan ini disebabkan karena teman-teman queer tidak coming out kepada lingkungannya, kepada orang tuanya, kepada teman-temannya, dan sebagainya. Dan itu terutama sekali disebabkan karena ketakutan mereka kalau mereka diketahui beridentitas yang berbeda, gitu. Apalagi kalau kemudian mereka berasal dari kelompok-kelompok agama yang mengecam, yang mengajarkan bahwa orang-orang queer itu akan masuk neraka, akan ditolak Tuhan dan sebagainya. Nah, kalau mereka udah dengar khotbah-khotbah seperti itu, ya apa boleh buat mereka juga takut gitu. Mereka takut mengatakan kepada teman-temannya, kepada saudaranya bahwa saya tuh termasuk orang-orang yang disebut itu. Atau ya mereka takut akan dijauhi oleh teman-teman di gereja atau di kelompok agamanya, di pengajiannya dan sebagainya. Sehingga ya mereka terus bersembunyi gitu. Ya kan nggak enak kalau ketahuan kan nggak enak. Juga kali ya. Ya. Tidak berani melawan juga ya. Iya, iya. Ya. Jadi misalnya saya tahu ya, atau paling tidak saya diberitahukan oleh teman-teman saya di gereja saya, itu ada beberapa teman queer, tapi mereka nggak mau mendekat kepada saya. Walaupun saya kadang-kadang menulis ya di tulisan kami di gereja itu ada warta gereja, tapi ada ruang-ruang untuk menuliskan sesuatu. Misalnya saya menulis tentang pengalaman saya dengan teman-teman LGBT dan sebagainya. Nah, ini mestinya kan menunjukkan kepada mereka bahwa saya orang yang terbuka kepada teman-teman queer itu. Tapi sampai sekarang tidak ada dari mereka yang mau mendekati saya. Mungkin mereka masih takut kalau saya menghakimi mereka. Gitu. Ya. Lalu saran Bapak nih sebenarnya kepada orang-orang yang dianggap berbeda, ya baik dari teman-teman queer atau mungkin dari kalau di masyarakat luas juga teman-teman yang merasa minoritas di lingkungannya. Saran Pak Steven sendiri untuk mereka bagaimana agar mereka bisa menghadapi perasaan minoritas ini, atau mungkin kan tadi Pak Steven bilang mereka takut gitu karena mereka takut untuk mengatakan kepada teman-temannya, kepada lingkungannya bahwa saya ini termasuk yang berbeda loh. Nah, bagaimana agar mereka lebih terbuka kepada teman-temannya? Apakah ada saran atau sebenarnya apa harus mereka lakukan gitu loh untuk agar sedikit lebih berani terbuka, agar mereka juga siap gitu Mas. Memang begini ya, situasi itu tidak mudah diatasi ya. Saya masih ingat ketika saya di UI, karena saya bisa berbahasa Sunda, ada teman saya mengira saya orang Sunda.
Tapi saya tidak berani mengatakan saya bukan Sunda, saya Tionghoa gitu. Saya biarkan saja. Padahal sebetulnya mestinya nggak apa-apa sih, ya, nggak ada masalah gitu. Tapi ada rasa ketakutan untuk coming out sebagai orang Tionghoa di sebuah komunitas yang kelas saya 200-an orang dan yang Tionghoa itu hanya sekitar 20 orang, hanya 10%. Gitu. Dan di masa itu dengan sistem, dengan pemerintahan Orde Baru yang begitu represif, itu sangat menakutkan. Ya. Sangat menakutkan. Sekarang teman-teman yang udah hidup di masa Orde Reformasi, sudah lewat lama tuh zamannya zamannya Harto, ya. Dengan pemerintah yang jauh lebih bersahabat, suasana sudah berbeda. Jadi memang itu yang menjadi apa, suasana lingkungan itu sangat menentukan juga. Nah, menjadi Tionghoa barangkali memang tadi saya katakan banyak orang Sunda juga mungkin kulitnya kuning, kekuning-kuningan dan ada yang sipit-sipit juga gitu. Bisa sedikit menyamar gitu, orang-orang Tionghoa menyamar di lingkungan orang Sunda, orang Dayak, orang Nias. Tetapi tidak selamanya kita bisa menyamar. Pada satu hari pasti juga ketahuan. Nah, jadi kita harus pada akhirnya memang memutuskan saya harus coming out. Saya harus coming out. Dan itu tentu harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Kita harus memilih situasi, lingkungan yang tepat untuk mengatakan siapa saya. Ya. Kemarin ini misalnya saya kan mengadakan wawancara dengan beberapa temanku ya. Ada seorang teman yang saya bilang begini, hey, kamu kan termasuk orang yang non-heteronormatif ya. Terus saya tanya gini. Lalu dia kaget. Loh, kok Bapak tahu saya saya di luar kelompok yang normatif gitu ya. Saya bilang, loh, saya nih sejak ketemu kamu ya pertama kali saya ketemu, saya udah duga kamu ini anak ini pasti apa non normatif. Ya. Memang saya nggak pernah ngomong tentang itu, tentang heteronormatifnya, tapi saya pikir dia sudah tahu, jadi saya diam-diam aja. Waktu saya tegur begitu, saya sapa begitu, baru dia kaget ketika saya tahu. Baru dia ngomong banyak tentang diri. Ya itulah, jadi kadang-kadang teman-teman yang di luar heteronormatif mengira bahwa orang-orang nggak tahu kalau dia di luar non-normatif itu. Ya. Lalu diam-diaman aja gitu, sampai akhirnya mungkin satu kali kita ngobrol-ngobrol dan langsung disapa begitu, lalu orang itu kaget ya, karena kok ada orang lain tahu gitu ya, saya nggak pernah cerita. Ya memang begitu gitu. Jadi itu ya, jadi bagaimana kita mencari tempat, mencari waktu yang tepat untuk coming out. Dan kita mungkin perlu tahu bahwa coming out kepada keluarga, kepada orang tua, itu salah satu yang paling sulit memang. Sebab banyak orang tua yang berpikir anaknya
memang apa ya, normatif normal dalam tanda kutip ya, eh, dan sering bertanya kapan menikah, kapan bawa pacar ke rumah dan sebagainya. Eh, Padahal sebagian orang tua mungkin sudah tahu sebetulnya siapa bagaimana anaknya itu. Ya, ada banyak cerita yang saya dengar tentang orang tua yang bercerita, yang berkata, menanggapi ketika anaknya coming out kepada dia. Mereka berkata, oh, mama sudah tahu kok, udah lama. Kan mama mengikuti kamu sejak kecil, ya, sejak bertumbuh. Mama udah tahu gitu. Nah mungkin bapaknya yang nggak tahu. Tapi kalau ibu barangkali banyak kali sudah tahu. Walaupun satu kali saya ketemu dengan seorang ibu yang baru tahu bahwa anaknya apa ya, lesbian, itu karena satu kali mereka jalan-jalan ke Singapura, lalu minum minuman keras, mabuk, anaknya mabuk, lalu cerita-cerita gitu dalam ucapan-ucapan mabuknya itu. Dia bilang saya I love you pada satu nama perempuan dan sebagainya. Lalu ibu bapaknya kaget waktu itu dan adiknya juga kaget. Ya begitulah, coming out-nya Mendadak nggak gitu. direncanakan, ya mendadak. Harus mabuk dulu. Iya. Nah, ini untuk balik lagi ke tentang kebencian, tentang tema kita ya, tentang kebencian. Itu untuk orang-orang, untuk teman-teman kita yang memang berbeda, dan ya kita kan memang semuanya berbeda ya, manusia tuh nggak ada yang sama. Tapi untuk orang-orang yang menerima, sempat menerima ujaran kebencian atau sempat menerima perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan, ini apa yang sebaiknya mereka lakukan? Karena realistis aja deh, itu memaafkan atau melupakan kejadian buruk itu susah banget sih Pak. Maksudnya, Betul, iya, betul. manusiawi kan gitu. Tapi bagaimana nih bila ada teman-teman kita yang menjadi korban gitu? Apa yang harus mereka lakukan untuk bisa berdamai lagi dengan keadaan, untuk bisa tidak membenci keadaan, tidak membenci orang sekitarnya, tidak mengalami traumatis, ini bagaimana Pak menurut Pak Stefan? Ya kalau dia dibilang ya oleh teman-temannya, dasar waria gitu ya, banci lo gitu ya, ya udah bilang aja, oke, kalau saya banci, saya waria mau apa kamu? Saya tidak merasa rugi kalau kehilangan teman seperti kamu. Kalau kamu keberatan, saya putuskan persahabatan ini, gitu aja. Dan habis itu nggak usah berurusan lagi dengan orang itu. Sampai mungkin suatu hari dia telepon lagi dan apa ya, oke lah. Ya dia harus tahu dengan siapa dia berteman. Kalau pertemanannya itu begitu berharga sehingga tidak mempengaruhi hubungannya dengan teman yang waria atau apa itu, ya, nggak apa-apa. Dia tentu akan terima. Kalau dia nggak terima, tinggalkan. Itu aja. Daripada kita bawa-bawa di dalam diri kita ingat-ingat terus, sebaiknya kita tinggalkan dan lupakan orang seperti itu. Oke. Memaafkan pasti ya, harus di ini ya agar memaafkan dan ya bisa memaafkan, tapi jangan melupakan. Oke, thank you. Lalu Pak, untuk
untuk mencegah sendiri nih, untuk mencegah atau mengurangi ujaran kebencian di sekitar kita deh. Maksudnya kita nggak ngomong yang lingkup yang terlalu jauh ya Pak ya. Kalau terlalu jauh kan susah juga untuk mengubah keadaan atau susah lah. Kita ngomong untuk lingkup yang terdekat deh di kita sendiri. Itu langkah-langkah apa sih Pak yang kira-kira bisa kita lakukan untuk menghentikan atau mengurangi ujaran kebencian? Ya katakan terus terang, ucapan itu menyinggung saya, menyakiti saya. Saya tidak suka itu. Kalau kamu mau berteman dengan saya sebagai seorang queer, kita masih bisa berteman. Tapi kalau kamu tidak suka berteman dengan saya, kamu tetap mau bersikeras, mengejek-ngejek saya dengan kata-kata seperti itu, saya akan meninggalkan kamu. Dia harus tahu bahwa kata-kata seperti itu menyakiti. Ya. Dan saya tidak bersedia disakiti dengan cara seperti itu. Gitu. Jadi nggak usah bercanda-bercanda apa gitu. Nggak usah. Termasuk di sosial media ya. Unfollow aja gitu ya, kita nggak tinggal. Iya, langsung aja unfollow. Iya. Nggak Terima usah kasih. repot-repot. Iya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kalau rasa tidak suka atau benci itu justru timbul di hati kita sendiri, Pak? Gimana nih kalau misalnya kita sebel banget nih sama satu orang, aduh dia nyebelin banget, itu gimana nih Pak untuk ngatasin perasaan itu sendiri? Ya tegur aja langsung. Ya, saya pikir orang Indonesia tuh seringkali terlalu sopan untuk tidak menegur orang yang bisa ngomong seenaknya kepada kita gitu. Ya. Jangan terlalu sopan. Katakan saja apa yang menyakiti kita. Supaya dia sadar bahwa apa yang dia katakan itu berpengaruh pada diri kita. Jadi itulah seringkali saya katakan itu orang Indonesia terlalu sopan untuk enggak menegur orang lain yang berbicara dengan kata-kata seperti itu. Jadi kita harus berani mengatakan kata-kata yang lain, yang menegur dia supaya dia berhenti berkata-kata seperti itu. Tapi kan memang mungkin ada perasaan, aduh nanti kalau saya tegur malah saya yang berantem gitu, malah saya yang malah kesannya saya nih yang menjahati orang tersebut. Menjahatinya seperti apa? Nah itu kan maksudnya dengan kita tegur, sorry ya saya nggak suka nih dengan gaya kamu, misalnya ngomong seperti itu. Tapi kan kesannya nanti bisa aja jadi kayak dibalik, ih kak kamu jadi benci sama saya kan ini kalau kamu nggak suka saya nulisin seperti ya udah gitu, malah dibalikin, dibalik Pak. Jangan salah, saya membenci kata-kata kamu, saya tidak membenci dirimu. Tolong bedakan itu. Ya. Jangan jadikan masalah ini ad hominem. Saya tidak suka dengan tindakannya, kata-katanya. Tapi saya masih tetap mau bersahabat sama kamu. Kalau kamu yang tidak mau bersahabat, nggak apa-apa. Kita bisa putus di sini. Oke. Gitu aja. Jadi bedakan ya, bedakan dengan tidak suka dengan tindakannya, dengan tidak suka sama orangnya. Pribadinya, iya, dengan orangnya. Okay. Poin yang bagus banget sih. Bedakan. Lalu pertanyaan berikutnya nih dari ini. Nah, untuk tentang kebencian lagi nih Pak, untuk meredam perasaan marah, perasaan benci terhadap sesuatu segala macam, perasaan tidak suka. Menurut Bapak, apakah dengan memperdalam agama, perasaan-perasaan tidak suka ini, perasaan benci, perasaan suka komen-komen ke orang lain, ini bisa diredam nggak Pak?
dengan memperdalam agama kan? Dengan memperdalam agama. Buat teman-teman ini deh, buat semua, buat mungkin buat Oke, bukan buat ya, teman-teman doang gitu, buat semua orang itu kan kadang manusiawi ya kalau kita tidak suka terhadap sesuatu gitu. Nah, apakah dengan memperdalam agama kita bisa meredam meredam eh, meredam perasaan nggak suka nih sama orang, saya benci banget nih sama dia gitu. Bisa nggak menurut Bapak ada eh, ini? begini, agama mengajarkan kita bahwa Tuhan menciptakan kita sebagai manusia yang khusus, yang berbeda satu sama lain. Ya. Jadi, kalau kita lahir sebagai berbeda, dan itu sudah cukup, saya pikir. Sudah cukup pemahaman itu. Kita tidak usah susah-susah mencari lebih dalam lagi. Ya. Tuhan menciptakan saya sebagai queer, dan itu suatu keistimewaan buat saya. Cukup. Kalau Anda tidak suka, nggak apa-apa. Saya tidak bermasalah. Tapi kalau itu buat kamu ini mengganggu persahabatan kita, ya sudah, saya bisa meninggalkan Anda. Ya. Tegaskan aja. Apakah persahabatan kita lebih berharga daripada pengetahuan kamu tentang saya sekarang bahwa saya adalah seorang queer? Mana yang lebih berharga? Itu aja. Hmm. Tapi kan maksudnya sampai saat ini pun masih banyak agama yang menolak teman-teman queer nih Pak. Bahkan menolak, jangankan queer gitu loh, menolak yang berbeda agama aja udah banyak Ya, gitu loh. itu masalahnya pemahaman tentang agamanya yang salah. Hmm. Dia harus belajar lagi. Apakah benar agamanya itu mengajarkan demikian? Baca lagi kitab suci dengan cermat, dengan mendalam, supaya mereka benar-benar mengetahui apa sih yang mau dikatakan oleh kitab suci kepada kita. Kalau kita mempelajarinya dengan baik, saya pikir mestinya kita yakin bahwa Tuhan tidak membenci kita. Di Sodom dan Gomora, Tuhan membenci orang-orang yang melakukan pemerkosaan massal. Di kitab Imamat itu lain lagi. Itu kebencian Tuhan terhadap ibadah-ibadah orang-orang kafir di luar agama Israel. Begitu pula nanti sampai surat-surat Paulus, itu semuanya berkaitan dengan ibadah-ibadah orang kafir di Yunani maupun di Romawi. Itu bukan ibadah Israel. Itu yang mereka tidak dapat. Dan pendeta-pendeta mereka pun tidak memahaminya. Sehingga dengan sembarangan lalu menuduh-nuduh bahwa itu semua adalah perbuatan kaum LGBT. Ya. Kalau
yang disebut perbuatan LGBT di Alkitab, barangkali kita bisa menyebutkan kasus Daud dan Yonatan, kasus Naomi dan Ruth. Itu yang harus dilihat. Mungkin ada banyak orang yang mengatakan, oh bukan, itu tanda hubungan persahabatan saja. Tapi kalau saya mau katakan, apakah hubungan persahabatan itu bisa dianggap lazim dengan ucapan-ucapan seperti yang dikatakan oleh Daud kepada Yonatan, atau ucapan dari Ruth kepada Naomi, mertuanya. Ya. Naomi kan Ruth kan mengatakan, kemanapun engkau pergi, aku akan mengikutmu. Allahmu akan menjadi Allahku, bangsamu akan menjadi bangsaku. Dan aku tidak akan pernah meninggalkan kamu sampai maut memisahkan kita. Nah, sampai maut memisahkan kita itu kan janji yang diucapkan oleh pengantin sekarang. Dari suami kepada istrinya. Padahal itu ucapan antara menantu dengan mertua. Jadi kalau kita mau balikkan, itu kan sama. Ucapan menantu dan mertua kan kok bisa jadi seperti ucapan seorang suami kepada istrinya. Iya kan? Atau kalau kamu menemukan surat gitu ya, atau WA dari seorang laki-laki kepada suamimu, dia mengatakan, cintamu lebih dahsyat daripada cinta seorang perempuan. Dalam pasangan suami istri yang hetero, kalau istri melihat WA seperti itu di WA suaminya, pasti dia akan bertanya-tanya, ini apa maksudnya? Gitu. Untung waktu itu belum ada WA ya Pak ya. Oh. Dia kan bisa bertanya, ternyata kamu gay ya? Ini pacar kamu laki-laki. Begitu kan jadinya. Ya. Oke. Teman-teman kalau yang mau nanya Pak Steven boleh ya diketik-ketik aja di chattingnya. Tapi waktu kita mungkin nggak akan terlalu banyak lagi. Oke Pak. Sekarang saya mau lanjut pertanyaan berikutnya sebelum kita langsung masuk ke pertanyaan dari peserta ya Pak ya. Ini puji Tuhan banget nih, saya ngelihat udah banyak gereja-gereja yang di Kristen atau di Katolik, bahkan ada beberapa imam Muslim sudah menerima queer. Puji Tuhan banget ya Pak ya. Iya. Dan kenapa tuh menurut Bapak kira-kira ada orang-orang yang sudah mulai bisa menerima, sudah mulai terbuka itu? Karena mereka sudah mempelajari lebih atau? Iya, di Indonesia baru beberapa saja yang terbuka ya. Dan itu pun juga tidak diumumkan secara gitu ya. Karena ini kan dampaknya lalu banyak orang yang lalu akan mengutuk gereja itu gitu ya, ataupun imam tersebut ya. Kita tahu misalnya ibu siapa itu dari Islam, Musdah Mulia?
Ustaz Mulia, ya, udah sering kali mendapat cercaan kan dari banyak orang yang dianggap menyimpang gitu. Nah itu akan mengganggu mungkin pelayanannya dan sebagainya. Tapi kalau secara umum saya katakan mungkin gereja-gereja mulai sadar bahwa ini masalah hak asasi manusia. Ya. Hak asasi, terutama sekali ini adalah hak asasi manusia yang membuat teman-teman queer itu tidak diperlakukan secara manusiawi. Itu yang menjadi masalah. Ya. Tanpa itu semua kan teman-teman queer itu dengan mudah bisa diterima oleh masyarakat. Ya. Tapi karena ini pelanggaran hak asasi manusia sehingga mereka tidak diterima di mana-mana. Teman-teman queer kan banyak yang mengalami kesulitan untuk bisa bekerja, ya. Bahkan mau beribadah pun susah, gitu ya. Masih banyak gereja, masjid yang menolak teman-teman queer karena dianggap aneh. Khususnya teman-teman transgender ya, karena transpuan ya khususnya karena dandan mereka tuh sangat kelihatan. Ya. Kalau transmen kadang-kadang masih bersembunyi di balik semua itu. Gay dan lesbian masih bisa menyamar. Ya. Walaupun kadang-kadang mereka datang berpasangan pun orang masih belum sadar bahwa ini sebetulnya couple. Ya, mereka pikir ya cuma teman aja. Gitu. Nah itu yang jadi masalah. Ya. Belum lagi kesulitan-kesulitan yang diberikan oleh pemerintah. Ya. Ketika melihat KTP tidak beda, tidak sama dengan fotonya. Gitu. Untunglah sekarang pemerintah sudah berani mengeluarkan foto transpuan gitu ya. Ada peraturan baru sejak kapan itu 1 Juni kalau nggak salah. Tapi perjalanan itu masih sangat jauh, ya. Masih sangat jauh. Nah, di Indonesia masih banyak pendeta-pendeta yang keliling-keliling mengkampanyekan anti-LGBT. Ya. Padahal dia nggak tahu, hampir di setiap gereja itu ada LGBT. Coba lihat di paduan suara di gereja-gereja kalian. Kalian akan temukan banyak sekali anggota paduan suara yang gay. Pemimpin paduan suara juga gay umumnya. Para teman-teman yang selalu ikut serta dalam menghias panggung untuk drama Natal, Paskah, banyak sekali dari mereka itu gay. Ya. Jadi coba aja, kalau ada gereja-gereja yang melarang gay di gereja, itu paduan suara bisa bubar itu. Ya. Konduktornya juga akan keluar dari gereja, iya kan? Iya. Lalu pianis pemain organ itu keluar dari gereja. Jadi sebetulnya gereja nggak sadar, mereka sangat membutuhkan teman-teman queer itu. Nah, di Amerika pemahaman tentang hak asasi manusia itu sangat kuat. Sehingga gereja-gereja yang menerima teman-teman queer itu umumnya adalah gereja-gereja yang aktif dalam kegiatan-kegiatan untuk membela hak asasi manusia. Dan itu umumnya adalah gereja-gereja yang progresif, yang sudah aktif di dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya melawan Trump, gitu ya,
dalam kasus-kasus anti perang, ya, anti Trump, itu gereja-gereja progresif semua, gitu. Yang konservatif, nah itu yang menolak LGBT dan sebagainya, dan pasti mendukung Trump karena Trump juga anti LGBT, walaupun dia dulu juga berkampanye saya tidak akan menyingkirkan LGBT. Nah, ini semua isi kampanye kan bohong. Kita tahu itu. Ya. Jadi seperti itu. Nah, denominasi juga akhirnya semakin banyak yang mendukung LGBT, mengesahkan perkawinan sejenis dan sebagainya. Yang belum menerima ya itu yang gereja-gereja konservatif semua. Nah, kita lihat sekarang bahkan gereja Katolik pun sudah mulai terbuka, ya. Seperti Paus, ya, Paus Fransiskus sebetulnya terbuka kan, cuma musuh-musuhnya kelompok-kelompok konservatif itu masih sangat kuat, sehingga dia sangat berhati-hati dalam berkata-kata. Kemarin ini juga ada seorang pastor ya dari Flores, yang sebetulnya juga sudah sangat terbuka. Dia mengatakan, saya ingin sekali melihat adanya perkawinan sejenis di gereja Katolik. Nah, itu ramai kan? Sampai PGI segala harus PGI belum berkata-kata apa-apa. Tapi banyak gereja-gereja lain di Indonesia, gereja Katolik dan gereja lainnya, yang mengutuk si pastor itu. Padahal dia adalah ketua Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi di Ledarero, di Flores itu, ya. Dan dia sangat terbuka, pikirannya sangat terbuka. Ada beberapa pastor di Flores yang saya juga tahu sangat terbuka pikirannya. Tapi mereka harus berhati-hati dengan suasana di Indonesia ini yang masih sangat dipengaruhi oleh kelompok-kelompok konservatif yang anti LGBT. Begitu. Oke, makasih Pak. Kita lanjut ke pertanyaan dari penonton ya. Sudah ada beberapa Pak dan waktunya agak sebenarnya. Dari Cuaca SR, ini dari Ray. Pak Steven, bagaimana pendapat Pak Steven tentang intoleransi terhadap penganut kepercayaan atau agama minoritas, misalnya kejawen, Sunda Wiwitan, dan sebagainya? Ya, itu kan karena ketidakpahaman kita tentang agama-agama lain gitu ya. Kan ada ajaran agama yang mengatakan yang direstui itu hanyalah agama-agama samawi. Apa itu agama samawi? Ya hanya Kristen, Katolik, Islam, Yahudi. Nah, walaupun Yahudi dianggap agama samawi, tapi di Indonesia kan belum diakui juga. Kan lucu. Mana Buddha dan Konghucu diakui gitu. Nah, jadi negara kita memang bingung sendiri gitu dengan agama-agama ini karena gagal mengakui agama-agama tradisional yang sudah hadir jauh lebih dulu daripada agama pendatang seperti agama-agama samawi itu. Kejawen, Sunda Wiwitan, lalu di Jawa ada ya berbagai agama lainnya juga. Di Sumba ada Marapi, di Batak ada agama Parmalim, ya. Itu lebih tua dari agama-agama lain yang kita kenal sekarang. Mestinya mereka punya hak diakui lebih dulu daripada yang belakangan datang ini, gitu. Jadi ya memang pemimpin kita ini masih kurang pendidikan juga sih.
pengenalannya ya, berarti balik lagi ke poin yang tadi kita obrolin ya. Karena tidak kenal maka Iya, tidak sayang. iya betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak dari Farhan. Pak Steven mau tanya, berarti apakah kebencian itu sendiri merupakan bagian dari untuk saling mengerti dan memahami satu sama lain? Bukan, bukan. Kebencian itu lawan dari keinginan untuk belajar, memahami orang lain. Itu kebalikannya malah. Jadi titik awalnya justru adalah keinginan untuk belajar. Kalau kebencian itu udah kebalikannya, gitu. Di luar itu. Jadi titik mula keinginan untuk berubah adalah keinginan untuk belajar dulu. Gitu. Lalu saya mencoba mengenal. Pertama-tama mungkin kita harus belajar mengenal agama-agama yang sudah ada di Indonesia dulu. Gitu. Ya. Seberapa jauh kita mengenal misalnya agama Buddha, agama Konghucu yang ada di luar kita. Ya. Seringkali juga orang Katolik tidak sadar bahwa agama Kristen Protestan itu sebetulnya sangat dekat dengan Katolik. Tapi seringkali orang Indonesia, orang Kristen Protestan nggak sadar itu. Ya. Pikirannya masih terjebak pada reformasi Luther yang sudah berapa itu? 500 tahun. 500 tahun yang lalu. Gitu. Kejebak di situ. Jadi ada anggota gereja saya yang bilang, kok ini kayak gereja Katolik nih, saya nggak suka nih katanya. Itu gimana? Saya bingung gitu. Terus ada orang-orang Kristen, ya. Saya pernah bikin penelitian nih. Anda lebih suka anak Anda menikah dengan orang Islam atau dengan orang Buddhis gitu? Jawabannya banyak, Buddhis, bukan Islam. Nah, mungkin kalau saya tanya balik, mungkin dasarnya apa? Kemungkinan Buddhis itu sama-sama Tionghoa gitu ya. Mungkin di situ samanya, apa persamaannya. Tapi sebetulnya ajaran Kristen dan Islam itu sangat dekat. Ya, perbedaannya itu nggak banyak. Gitu. Ya. Saya juga pernah ketemu sebetulnya dengan seorang yang beragama Syiah ya, di Amerika. Saya ngobrol-ngobrol dengan dia dan dia berkata, sebetulnya Kristen dan Islam itu kan bedanya hanya sedikit saja, cuma detail-detailnya aja. Sebenarnya kita sama aja. Saya mulai kaget. Saya bilang enggak bisa sama ya. Tapi belakangan saya pikirkan lagi, ternyata betul gitu. Dengan Syiah kita punya banyak kesamaan. Misalnya pengharapan akan datangnya Imam Mahdi itu sama dengan pengharapan akan datangnya Yesus Kristus yang kedua kali. Lalu dalam tradisi Syiah itu ada tradisi untuk melukai punggung, ya, untuk mengingat penderitaan siapa itu tokoh mereka Hasan dan Hussein ya, yang disiksa oleh orang-orang Sunni. Nah di Kristen juga ada kan praktek melukai punggung itu untuk mengingat hari Jumat Agung ketika Yesus dipukuli, disiksa sampai disuruh membawa salib. Dan praktek ini kan sangat banyak kita temukan di Filipina. Ya. Dan praktek ini sebetulnya juga sudah ada sejak tahun 1200-an dalam sejarah Kristen yang masih dipertahankan di Filipina dan di beberapa negara Amerika Latin. Ini sama di situ. Terima kasih Pak.
Nah, ini pertanyaan terakhir ya, Pak. Untuk perihal kota Iya. Pompei yang dimusnahkan, apakah benar terkait dengan free sex atau LGBT? Kalau memang terkait dengan LGBT, itu negara-negara di Eropa udah mestinya lama udah Hmm. dihancurkan itu. Belanda yang pertama kali mengakui perkawinan sejenis, mestinya udah hancur itu. Swedia, Denmark, Berarti bukan ya, Pak? bukan, bukan. Nggak usah, jangan tarik-tarik apa bikin cocokologi gitu ya. Oke, oke, oke. Terima kasih, Iya. Pak Steven. Ya, Kebetulan terima waktu kasih sudah sama-sama. selesai. Waktu kita udah hampir habis. Oke. Mohon maaf untuk teman-teman lain yang mungkin pertanyaannya belum sempat terjawab, nanti bisa mention langsung, nanya langsung ke Pak Steven ya, di IG-nya Suliman Steve ya Pak ya, Iya. atau DM ke kita juga bisa. Lalu untuk para pemenang goodie bag akan langsung di DM oleh admin 100 PM. Jadi sabar ya, nanti untuk para pemenang silakan menunggu DM dari adminnya. Oke. Oke, pasti terima kasih untuk malam hari ini. Jangan kapok-kapok ya Terima Pak, nanti kalau kasih. lagi Oke. ya. Sudah Ya. selesai semuanya. Sampai jumpa di stay at home yang berikutnya ya. Terima kasih, Oke. Bapak.